Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masih bisa berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya pada bab fadilatu as-salat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita materi baru, babu fadilati as-salat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus selalu melazimkan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu bahwasanya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini pertama-tama kita harus memahami bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dan malaikatnya mengucapkan solawat kepada manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallim taslima, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya kita yang dianjurkan untuk selalu membaca salawat, tapi Allah sendiri pun melakukannya dan malaikat pun sama. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah sama makna salawat yang dilimpahkan atau yang diberikan Allah pada Nabi Muhammad dengan salawatnya para malaikat dan juga dengan salawat kita? Apakah semuanya maknanya sama? Nah, ini akan kita bahas pertama-tama. Tapi setidaknya kita harus tahu, kita paham bahwasanya dengan adanya itu kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah sosok yang luar biasa, sehingga Allah sendiri juga bersolawat, tidak hanya memerintahkan umat Nabi Muhammad. Nah, berdasarkan sumbernya, kalau kita melihat solawat itu terbagi pada 3 macam, yaitu pertama solawat dari Allah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian ada salawat dari malaikat, yaitu malaikat. Dan yang ketiga salawat dari manusia atau umat Nabi Muhammad, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat tadi. Lah, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Apa itu salawat dari Allah, apa itu salawat dari malaikat Allah, apa itu salawat dari kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bisa dilihat pada bagian pertama, pengertian salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberian rahmat atau limpahan kasih sayang dan kemuliaan. Jadi yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu Allah selalu
melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya dan kemuliaan atau pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sementara yang kedua, salawat dari malaikat adalah berarti memohonkan ampun. Jadi para malaikat ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, arti solawat tersebut adalah permohonan ampunan, memohonkan ampun bagi Nabi Muhammad. Nah, pertanyaannya yang perlu dipahami di sini dalam bagian kedua, apakah dengan adanya permohonan ampun berarti Nabi Muhammad melakukan dosa? Tidak benar pandangan demikian. Yang dimaksud di sini adalah permohonan ampun ke Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Beliau merupakan manusia yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa. Jadi permohonan ampun di sini adalah bertujuan atau permintaan para malaikat agar kedudukan Nabi Muhammad atau derajat Nabi Muhammad yang sudah tinggi di sisi Allah itu semakin ditinggikan. Jadi yang mulia semakin mulia. Jadi yang dimaksud dengan permohonan ampun dari sholawat malaikat. Nah, selanjutnya kita sholawat dari umat Nabi Muhammad. Kita seperti dalam sholat Allahumma salli ala sayyidina, ya seperti sholat apapun yang kita baca, baik itu dalam sholat atau di luar sholat. Jadi ketika kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, yang dimaksud adalah Allahumma ya Allah salli, sampaikanlah salawat, limpahkanlah salawat alaihi kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah doa agar beliau Nabi Muhammad dilimpahi rahmat dan kemuliaan. Jadi permintaan kita kepada Allah, jadi kita ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah permintaan kita kepada Allah agar Nabi Muhammad selalu dilimpahi kasih sayang dan selalu diagungkan, selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bukan berarti ketika kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala kita, nah ini yang penting nih, perlu dicatat dan dipahami, perlu direnungi. Jadi apakah dengan begitu artinya Nabi Muhammad butuh salawat kita? Tidak, tapi sebaliknya kita yang butuh salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sudah dilimpahi rahmat, sudah dilimpahi kasih sayang, sudah diberikan kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita gambarannya begini. Tapi kita yang butuh itu. Gambarannya Nabi Muhammad itu seperti kalau misalkan kita ibaratkan gelas. Itu gelas udah penuh. Ada gelas yang udah penuh airnya. Kira-kira kalau kita masukin air, kita tambahin air, apa yang terjadi? Yang terjadi air itu akan keluar dan kembali kepada kita. Makanya diantaranya sholawat, keutamaannya atau fadilahnya, manfaatnya, kelak kita akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dari pengertian dari 3 pembagian sholawat, yaitu sholawat dari Allah, sholawat dari malaikat, dan sholawat dari manusia. Saya kira bisa difahami. Setidaknya dari penjelasan ayat, uraian ayat ini kita mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah sosok yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya Allah memerintahkan kepada manusia, tidak hanya memerintahkan kepada malaikat, tapi Allah sendiri pun bersolawat dalam arti memberikan, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya dan kemuliaan yang secara terus menerus kepada manusia
terbaik manusia yang telah diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu difaham. Jadi apa yang dimaksud sih bedanya malaikat solawat, yang para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bersolawat kepada beliau. Nah itu maksudnya apa? Itu dalam arti 3 pengertian tadi. Nah selanjutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan hadis. Seperti biasa diterjemahkan, kemudian disalin ke kitabnya masing-masing. Nah, tapi sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada muallif Al-Imam As-Suyuti dan juga guru-guru kita, orang tua kita, leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan berkat mereka, dan juga Allah mempermudah jalan kita dalam memahami, dalam mempelajari ilmu yang atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. بنية القبول وتميم كل سلام ولا صالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا ولمشايخنا إخواتنا أخواتنا أحبابنا محبنا ولمن أوصانا بالدعاء إلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang bersalawat, alayya, untukku, wahidatan, sekali, sallallahu, maka Allah mengucapkan salawat alaihi, kepadanya, ashran, 10 kali. Man shalla, barang siapa yang bersalawat, alayya, kepadaku, wahidatan, sekali, maka Allah akan bersalawat alaihi, kepadanya, ashran, 10 kali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang bersalawat, alayya, kepadaku atau untukku, alfa marratin, 1000 kali, lam yamut, dia tidak akan mati, hatta yubashsharu lahu bil jannah, hingga yubashshar, dia mendapatkan kabar berita, bil jannati, dengan masuk surga. Selanjutnya hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersalawat, alayya, kepadaku, salatan wahidan, 1 salawat, sallallahu, maka Allah akan bersalawat alaihi, baginya, biha, sebab 1 salawat tersebut, ashron, 10 kali. Wa man shalla, dan barang siapa yang bersalawat, alayya, untukku atau bagiku, ashron, 10 kali, sallallahu alaihi, sallallahu, maka Allah bersalawat alaihi, baginya, biha, sebab 10 salawat tersebut, mi'atan, 100 kali salawat. Wa man shalla, dan barang siapa yang bersalawat, alayya, kepadaku, mi'atan, 100 kali, sallallahu alaihi, sallallahu, maka Allah bersalawat alaihi, baginya, biha, sebab 100 kali salawat, alfan, 1000 kali. Wa man shalla alayya, dan barang siapa yang bersalawat alayya, kepadaku, alfan, 1000 kali, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Ini 3 hadis pertama yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali aja salawat, dia akan memperoleh ganjaran, dia akan memperoleh sesuatu yang istimewa, yaitu 1 kali salawat yang ia curahkan, yang ia sampaikan kepada Nabi Muhammad,
itu Allah membalasnya dengan 10 kali sholawat. Lah kalau 10 kali kita membaca sholawat, maka Allah bersolawat kepada kita. Sebab sholawat itu Allah bersolawat kepada kita 100 kali. Tinggal dikali. Kalau kita membaca 100 kali, maka Allah bersolawat kepada kita. Bersolawat kepada kita 1000 kali. Jadi ini berkah sholawat. Jadi berkah sholawat, sekali saja kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan memperoleh 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti berbeda. Kalau kita sholawat kita, misalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mengharapkan kepada Allah agar selalu memberikan limpahan curahan kasih sayang. Tapi ketika Allah membalas itu dengan 10 kali, dengan 10 kali balasan sholawat, dengan pengertian 1 kali sholawat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah, pandangan kasih sayang Allah kepada kita, rahmat Allah, ampunan Allah. Makanya di antara fadilah atau keutamaan tadi, di antara keutamaan atau manfaat sholawat itu ketika seseorang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah, itu dengan bersolawat dia akan dihilangkan dari kesusahan itu, dihilangkan dari kesedihan itu, dihilangkan dari kegundahan itu. Ya, sangat wajar sekali. Kenapa sangat wajar? Sebab satu rahmat dari Allah yang berupa ampunan, yang berupa rahmat, itu akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan kenyamanan bagi hamba yang mau bersolawat tadi. Karena seringkali yang bikin kita tidak nyaman, kita susah, kita gundah, itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara dengan kita membaca sholawat, Allah memberikan balasan berupa curahan kasih sayang, berupa limpahan rahmat, berupa pandangan rahmat, pandangan kasih sayang kepada kita, sehingga dengan berkat itu, sebab itu kita akan terhindar dari segala kesusahan yang ada. Nah, untuk manfaat-manfaat lain dari sholawat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang nanti akan saya tuliskan. Nah, selanjutnya hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata, barang siapa nasiya yang lalai, as-salata bersolawat, alayya kepadaku, barang siapa yang lalai bersolawat padaku, faqad akhta'a, maka benar-benar ia telah salah thariqal jannati, jalan surga. Jadi faqad akhta'a, maka dia benar-benar telah salah thariqal jannati, jalan surga. Disebutkan oleh para syarih, yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang lalai melakukan atau mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, dia termasuk orang yang salah dalam menitih jalan menuju surga. Maksudnya apa lalai? Yang dimaksud lalai di sini adalah sengaja meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad secara sengaja. Ini perlu dicatat. An-nasiyah, lalai di sini adalah lupa, bukan lupa, tapi sengaja meninggalkan bersolawat kepada Nabi Muhammad, sehingga dia termasuk orang yang salah dalam meniti jalan menuju surga. Artinya apa? Artinya ketika seseorang tidak membaca solawat, dianggap salah jalannya dalam perjalanan menuju surga. Berarti sebaliknya, ketika seseorang itu selalu membaca solawat, selalu mendawamkan, melazimkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berarti seseorang tersebut termasuk orang yang
benar dalam berjalan menuju surga. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya kira bisa dipaham. Selanjutnya yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi, sesungguhnya orang yang terdekat, bi denganku. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang terdekat, bi denganku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa mereka? Siapa mereka orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di hari kiamat? Aktsaruhum alayya salatan, itu yang paling terbanyak alayya, kepadaku, salatan, membaca solawat. Jadi semakin banyak kita membaca solawat, nanti di hari kiamat kita akan semakin memperoleh atau memiliki kedekatan, semakin dekat kedudukan kita di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa begitu? Karena salawat kita itu menunjukkan bukti, sebagai bukti kesungguhan kita dalam cinta, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan menunjukkan bahwasannya kesempurnaan dengan kita memperbanyak salawat itu menunjukkan atau bukti bahwa kita memiliki hubungan yang sempurna, hubungan yang langgeng dengan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta seseorang, kita akan selalu mengingat-ingatnya, selalu kita menyebut-nyebutnya, kan begitu. Makanya kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, seyogianya ya kita memperbanyak salawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang perlu diingat dan perlu diambil manfaat atau pemahaman dari itu. Poin-poinnya di antaranya yang pertama tadi mengenai makna salawat. Mengenai makna salawat, ada 3 macam salawat, yaitu salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad yang diartikan dengan pemberian rahmat atau curahan kasih sayang dan kemuliaan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu tadi apa? Selanjutnya yang kedua, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad yang diartikan sebagai permohonan ampun. Dan yang ketiga, Nabi dari umatnya kepada Nabi Muhammad, yaitu permintaan kepada Allah agar selalu memberikan limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama mengenai makna salawat. Sehingga ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan memperoleh rahmat dari Allah atas salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai mengenai balasan dari salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, yaitu 1 kali kebaikan. Ini salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad, yaitu 1 kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad akan dilipat gandakan, balasannya dilipat gandakan 10 kali. Al-hasanat bi'asyri amthaliha. Makanya kita membaca 1 kali salawat, Allah membalas salawat tersebut 10 kali. 10 kali salawat dibalas 100. 100 kali dibalas 1000. Dan 1 kali salawat saja yang Allah limpahkan kepada kita yang mau membaca salawat, itu akan sangat bisa merubah kehidupan kita. Makanya kita harus selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi, salawat juga diantaranya menjadi sebab kedekatan kita nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad. Dan juga salawat merupakan jalan yang tepat menuju surga. Man yasalata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Inna ulan nasi bi yawmal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, kita pahami, dan jangan lupa kita praktekkan, kita perbanyak salawat kita sebagai bukti cinta kita kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pada akhirnya juga memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala berkat salawat yang kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.